Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya sehingga kemudian kita bisa menjalankan ibadah puasa kita di hari-hari Ramadan ini. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita sampaikan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang merupakan suri teladan bagi kita sekalian. Dan kita berharap kepada beliau di akhirat nanti akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MI Ummu Sabri Kendari rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Dan saat ini kita telah memasukinya dan hampir kemudian tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita sekalian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Kata Nabi SAW, ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Oleh karena itu tentunya di bulan Ramadan ini, kita memperbanyak amalan soleh, kita kemudian mudah beramal soleh, sebagaimana hadis Nabi kita bahwasanya syaitan-syaitan dibelenggu. Untuk itu, mari sama-sama kita mujahadatun nafs untuk kemudian beramal soleh. Sahabat Ummu Sabri Kendari rahimani wa rahimakumullah, tentu ada banyak keutamaan-keutamaan Ramadan, akan tetapi pada kesempatan ini saya ingin fokus membahas tentang suatu materi, yaitu tentang Akademi Ramadan. Sahabat MI Ummu Sabri Kendari rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang pemuda memasuki sebuah institut atau universitas, maka tentunya di masa-masa pendidikannya atau di masa-masa perkuliahannya, dia akan belajar suatu keterampilan tertentu, suatu ilmu tertentu, yang kemudian ketika dia lulus, dia akan memperoleh ilmu tertentu yang dipelajarinya ketika di masa perkuliahan, dan akan memperoleh keterampilan-keterampilan tertentu yang kemudian digunakan untuk mencari pekerjaan, yang kemudian setelah itu dia akan memperoleh gaji dan bisa kemudian membelanjakan hartanya, membelanjakan gaji tersebut untuk hal-hal yang disenangi. Sahabat Ummu Sabri Kendari rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan akademi bagi kita sekalian. Bulan di mana kita belajar. Kita banyak belajar dari bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya kita harus mengetahui apa output atau apa tujuan dari kita kemudian berada di bulan Ramadan ini, khususnya apa tujuan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Inti dari berpuasa ini adalah agar kita kemudian hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepadanya. Takwa yang dimaksud di sini adalah sebagian ulama mengatakan bahwasanya takwa adalah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa merasa bahwasanya setiap saat Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, mengawasi setiap perbuatan-perbuatan kita, mengawasi setiap langkah-langkah kita. Sahabat MI Ummu Sabri Kendari rahimani wa rahimakumullah. Di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan ini, ketika kita berpuasa, tenggorokan kita kemudian haus, dahaga, membutuhkan air, kita ingin minum, kemudian kita melihat ada air di samping kita, air yang kemudian halal, murni, yang tidak butuh stempel halal,
Akan tetapi kemudian karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita, maka kita kemudian tidak berani untuk minum. Karena kita yakin, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Begitupun kemudian perut kita yang lapar, perut kita yang merasa perih, membutuhkan makanan, kita kemudian beranjak ke kulkasnya kita melihat ada makanan di sana, makanan yang halal, makanan yang baik, tapi Allah berkata tidak, dan kita tidak bisa kemudian memakannya. Karena kita sedang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Allah sedang mengawasi kita. Inilah kemudian bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Sahabat Umi Sabri Kendari rahimani wa rahimakumullah, dan ini kita lakukan selama 30 hari penuh di siang hari, dan kemudian di malam hari kita kemudian melaksanakan tarwih, melaksanakan qiyamul lail. Kita kemudian mendengarkan bacaan-bacaan imam, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kemudian hati kita tersentuh. Hati kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita kemudian tunduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian salah satu bentuk pelatihan Ramadan, yakni kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian kita melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan salat tarawih bersama imam. Sahabat MI Sabri Kendari rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hasil dari bulan suci Ramadan ini adalah buah kesabaran kita selama bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini kita banyak belajar bersabar untuk kemudian menjaga lisan kita. Kita banyak belajar bagaimana kemudian menjaga lisan kita untuk menyakiti orang lain. Kita kemudian bersabar untuk tidak membicarakan orang lain. Kita kemudian bersabar untuk tidak menggunjing orang lain. Kita kemudian bersabar untuk tidak kemudian mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kita kemudian bersabar untuk tidak marah-marah melalui lisan-lisan kita. Inilah kemudian bentuk-bentuk pelatihan di bulan suci Ramadan. Sahabat MI Sabri Kendari rahimani wa rahimakumullah. Kita kemudian juga belajar bersabar ketika kemudian kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan puasa, kita bersabar atas segala rasa haus kita dan rasa lapar kita. Inilah kemudian bentuk kesabaran yang harus kita pelajari, yang harus kita jaga. Kemudian di bulan Ramadan ini juga ketika kita berpuasa, kita kemudian belajar satu hal. Kita belajar bagaimana merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu. Kita belajar kemudian merasakan bagaimana orang-orang yang tidak memiliki makanan. Orang-orang yang kemudian mengais-mengais remah-remah makanan untuk kemudian dimakan. Kita kemudian merasa kehausan, bibir-bibir kita kemudian pecah dan bahkan mungkin meneteskan darah karena kita haus, tidak tersentuh dengan makanan ketika bulan suci Ramadan. Kita kemudian di rumah kita, kulkasnya kita kemudian berisi dengan begitu banyak macam-macam makanan. Namun kemudian di bulan puasa ini selama 30 hari kita kemudian merasakan penderitaan mereka. Kita kemudian merasakan bagaimana rasa lapar yang mereka rasakan ketika tidak memiliki makanan, ketika tidak punya makanan untuk dimakan. Kita kemudian melihat bagaimana di Suriah ulamanya kemudian menfatwakan tikus dan kucing bisa dimakan karena mereka kekurangan makanan. Untuk itu kemudian kita belajar untuk bisa kemudian lebih menghargai makanan. Khususnya untuk anak-anakku sekalian, tidak kemudian mubazir makanan. Ketika ada makanannya, usahakan kemudian untuk dihabiskan karena kita betul-betul menghargai makanan tersebut. Sahabat MI Sabri Kendari rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di akhir-akhir Ramadan kita kemudian disyariatkan untuk membayar zakat. Zakat ini kemudian kita keluarkan untuk membantu orang-orang yang kemudian tidak punya apa-apa. Syariat zakat ini kemudian bisa membuat hati orang-orang yang tidak mampu tadi untuk kemudian bergembira ketika berhari raya. Sehingga kemudian pada saat hari raya semua kaum muslimin dalam keadaan perut yang terisi dengan makanan karena zakat yang kita keluarkan. Oleh karena itu, sahabat MI Sabri Kendari rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita tentunya harus banyak belajar. Kita harus banyak kemudian memikirkan apa sih sebenarnya manfaat dari bulan suci Ramadan ini untuk kita sekalian. Apa yang bisa kita petik dari bulan suci Ramadan ini? Apa hikmah dari berpuasanya kita? Apa hikmah kemudian dari kita bersedekah? Apa kemudian hikmah dari kita menunaikan zakat kita? Tentunya kita harus memikirkan hal-hal itu.
kita harus mencari tahu apa hikmah dari semuanya, agar kita kemudian senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya, dan tentunya menjadi hamba-hamba yang sosialnya baik kepada kaum muslimin yang dimanapun berada, tentunya khususnya bagi mereka yang kemudian tidak mampu dari segi ekonominya. Sahabat MI Musobri Kendari rahimani wa rahimakumullah. Dan Ramadan ini ya, kita berlatih selama 30 hari, bukan kemudian setelah Ramadan hilang, setelah Ramadan berakhir kita kemudian kembali ke masa-masa kita, ya, ke masa-masa jahiliyahnya kita. Di bulan Ramadan kita menjaga sholat 5 waktu kita, namun ketika Ramadan selesai kita kemudian lalai lagi dengan sholat-sholat kita. Kita kemudian meninggalkan sholat kita. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya seburuk-buruk kaum adalah yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Akan tetapi ketika bulan Ramadan berakhir, dia kemudian kembali kepada kemaksiatannya. Dia kemudian kembali ke masa-masa jahiliyahnya. Ia kemudian tidak melaksanakan sholat. Ia kemudian dia tidak pernah lagi membaca Al-Quran ketika Ramadan itu selesai. Untuk itu kita kemudian senantiasa menjaga diri kita. Ya, baik Ramadan itu walaupun di bulan-bulan lainnya kita tetap sama. Kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan Ramadan kita bertakwa, begitupun ketika di bulan-bulan lainnya kita menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Sahabat MI Musobri Kendari rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya orang-orang yang bertakwa punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kemudian seseorang belajar di bulan Ramadan ini untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, maka Allah kemudian akan senantiasa membersamai dia. Allah akan senantiasa menjaga langkah-langkahnya. Allah akan senantiasa membimbing dia. Dan Allah senantiasa akan memberikan petunjuknya kepada dia. Kemudian di antara keutamaan lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, Allah kemudian memanggil malaikat Jibril, malaikat yang perkasa. Ia kemudian berkata kepada Jibril, "Wahai malaikat Jibril, sesungguhnya aku mencintai hambaku, maka cintailah dia." Jibril kemudian mencintai hamba tersebut. Kemudian Jibril kemudian turun di langit-langit dunia, turun ke langit kemudian menyampaikan kepada malaikat-malaikat lainnya, "Wahai para malaikat, sesungguhnya Rabb kalian mencintai hamba ini, maka cintailah dia." Maka kemudian penghuni langit mencintai hamba tersebut. Dan kemudian menyampaikan kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk kemudian mendoakan kebaikan untuk dia. Kemudian di antara keutamaan lainnya adalah orang yang bertakwa, Allah akan senantiasa mencarikan solusi dalam kehidupannya. Allah akan mencarikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang ia dapati dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa mencari jalan keluar dari setiap masalah-masalahnya. Begitupun kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan khususnya kita memanfaatkan di bulan suci Ramadan ini untuk meraih predikat takwa, sehingga kita kemudian menjadi golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memperoleh keutamaan-keutamaan orang-orang bertakwa tersebut. Sahabat MI Musobri Kendari rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita, jalan-jalan kita untuk kemudian melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini, dan kemudian bisa keluar di bulan Ramadan ini untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan datangnya dari pribadi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.